Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Diah Isnayani Putri. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus, di mana materi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelumnya saya memohon maaf karena ada kendala atau masalah di audio, jadi kalian diharapkan untuk menggunakan earphone supaya dapat mendengarkan penjelasan materi lebih jelas lagi. Terima kasih, mohon disimak videonya sampai akhir ya. Baik, sebelum memulai materi gerak lurus, ada baiknya berdoa dengan kepercayaan masing-masing supaya materi yang saya sampaikan dapat tersampaikan dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalian bisa pause terlebih dahulu videonya dan setelah selesai berdoa bisa kalian mulai kembali. Oke, berdoa dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, baik, kita bisa mulai tentang materi gerak lurusnya ya. Nah, materi gerak lurus bisa kalian dapatkan di kelas 10 nih, di pelajaran fisika. Nah, lanjut aja langsung ke materi selanjutnya. Oke, materinya itu yang selanjutnya adalah dari definisi gerak lurus. Nah, gerak lurus ini yang seperti kalian ketahui, gerak lurus itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada gerak dan kata lurus. Nah, masing-masing katanya ini memiliki definisi tersendiri. Yang pertama itu dari gerak. Ada definisinya nih, gerak itu keadaan di mana suatu benda itu berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Nah, di mana suatu benda itu dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan atau posisinya gitu. Nah, lanjut aja langsung ke definisi kedua, yaitu tentang lurus, di mana lurus ini maksudnya itu kan gerak itu pasti benda itu melewati lintasan untuk bergeraknya. Ada yang lintasannya lurus seperti ini, ada yang lintasannya bergelombang, ada yang lintasannya kayak bergelombang, lurus, pokoknya macam-macam kan lintasan dari gerak itu. Tapi di sini kita bahas yang gerak lurus saja. Gitu. Jadi misalnya nih, katanya jadi nih, ini ada lintasan lurus. Misal suatu benda itu dikatakan gerak lurus, itu misalnya nih benda di sini, dia akan bergerak, tetapi tiba-tiba di tengah-tengah itu dia mengalami kayak getaran mungkin yang bisa mengakibatkan benda itu bergerak ke atas. Nah, itu bukan yang namanya gerak lurus. Tapi kalau gerak lurus, misalnya ini benda ini nih, misal titik merah ini merupakan benda, dia berlurus, dia gerak lurus sampai tak hingga. Itu juga bisa dikatakan gerak lurus, gitu. Sampai sini paham kan tentang definisi gerak lurus? Saya lanjut saja. Nah, ada nih besaran pada gerak lurus. Besaran pada gerak lurus. Ada 6 ya yang bisa kalian kuasai. Yang pertama itu ada posisi atau kedudukan, yang kedua itu ada jarak, yang ketiga itu ada perpindahan, yang keempat itu ada kelajuan, yang kelima itu ada kecepatan, dan yang keenam itu ada percepatan. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama masing-masing dari definisinya masing-masing. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu dari posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan ini adalah keadaan benda terhadap titik acuan. Maksudnya apa sih? Kita lanjut aja ke contohnya biar langsung dimengerti. Nah, di sini terdapat garis bilangan. Nah, garis bilangan di sini kita bisa tentukan nih titik acuannya itu di mana sih? Kita tentukan di
angka 0 ya, titik acuannya. Nah, dari sini kita bisa tahu posisi A, posisi C, posisi B itu ada di mana. Misalnya, kita mau mengetahui nih, posisi C itu ada di mana sih? Jadi, kan kita sudah menentukan tadi titik acuannya di 0. Nah, jika ditanya posisi C itu ada di mana? Jadi, jawabannya bisa seperti ini. Jadi, 1. Posisi C itu terletak di satu satuan di sebelah kiri angka 0. Seperti itu. Jadi, kalian bisa juga jawab, nih, posisi A itu terletak di mana? Posisi B itu terletak di mana? Tuh, jadi kalau posisi A itu terletaknya di 3 satuan sebelah kiri angka 0. Nah, kalau titik B itu di 2 satuan sebelah kanan titik 0 atau angka 0. Gitu. Jadi, posisi atau kedudukan itu keadaan benda terhadap titik acuan. Jadi harus ada titik acuan. Kata kunci di sini adalah titik acuan. Oke, materi selanjutnya itu tentang jarak nih. Jarak itu adalah panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Nah, di sini kita bisa melihat kata kuncinya nih. Oke, kata kuncinya. Di sini ada lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Nah, di mana maksudnya ini adalah penjumlahan dari total benda, suatu benda itu bergerak dari awal hingga akhirnya. Kalau masih ada yang nggak kebayang, boleh lihat contoh yang satu ini nih ya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan nih, berapakah jarak tempuh A ke B dan ke C? Gitu. Nah, ditanyakan jarak dari sini, dari A, dia jalan nih, jalan bergerak sampai titik B sejauh 7 meter. Nah, ini sejauh 7 meter. Setelah itu, dari titik B ini kembali lagi ke titik C sejauh 4 meter. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau jarak itu adalah lintasan total benda. Jadi, lintasan total si benda ini sampai ke titik C itu berapa sih? Jadi tinggal ditambahkan saja, tambah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, jarak itu merupakan besaran skalar sehingga arahnya itu tidak berpengaruh, jadi hanya besarnya saja. Jarak ini juga bisa dilambangkan dengan huruf X, huruf S, tergantung masing-masingnya. Oke, sekarang lanjut ke materi tentang perpindahan. Oke, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu lagi ya. Jadi perpindahan itu adalah panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Nah, ini kata kuncinya, perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Jadi ketika benda itu bergerak, pasti ada dia melalui titik awal dan berakhir di titik akhir kan. Nah, jadi gini. Jadi contohnya seperti ini untuk ada pertanyaan berapakah perpindahan titik A, titik B, titik C. Nah, ini soalnya masih sama seperti jarak, biar kita itu bisa membedakan apa sih perbedaan dari jarak sama perpindahan. Ditanyakan nih dari titik A itu, dari titik A suatu benda itu berjalan atau bergerak, sebut aja ya, berjalan sampai titik B sejauh 7 meter, sama. Nah, dari titik B ini ke titik C kembali lagi sejauh 4 meter, dimana disebutkan tadi adalah perubahan posisi benda
Dimana kalau perubahan itu merupakan selisih antara titik titik akhirnya dikurangi titik awal. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal, itu yang namanya perubahan posisi benda. Nah, jadi ini tinggal dikurangkan saja. Jadi 4 ini dikurangi oleh 7, hasilnya -3. Di mana minus itu bertanda kalau si benda itu bergerak ke arah kiri. Nah, ini perbedaan dari jarak dan perpindahan. Kalau jarak tadi yang sudah disebutkan adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor, sehingga arahnya itu berpengaruh gitu. Jadi -3 artinya suatu benda itu berjalan ke kiri gitu. Oke, udah paham tentang perpindahan, kita lanjut ya ke perbedaan jarak dan perpindahan. Di sini perbedaan jarak dan perpindahan itu ada pada tadi besarannya. Perbedaan kalau jarak itu besarannya ada di besaran skalar, sedangkan perpindahan itu ada di besaran vektor. Nah, seperti ini. Kalau jarak, kita harus menghitung jumlah tempuh nih. Kalau jalan berkelok-kelok itu kita harus menghitung lintasan totalnya itu berapa sih. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu kita hanya fokus di titik awal sama titik akhirnya. Mau jalannya berkelok-kelok, mau jalannya melingkar-lingkar, atau jalannya seperti ini, kita fokus dari titik awal ke titik akhirnya saja. Jadi perubahan posisi awal sama perubahan posisinya maksudnya gitu. Jadi posisi akhir dikurang posisi awalnya. Jadi gitu ya perbedaan jarak dan perpindahan. Oke, lanjut ke kelajuan nih. Kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jarak berarti kalau kelajuan kan, kalau jarak besaran skalar. Nah, kalau kelajuan itu juga pasti besaran skalar juga. Nah, jadi V itu untuk kelajuan, V ini untuk kelajuan, X itu untuk jarak yang satuannya meter, sedangkan T itu untuk waktu. Nah, kalau V itu, jadi kalau dari sini V itu satuannya meter per second. Ya, betul sekali. Oke, lanjut ke kecepatan nih. Nah, kecepatan adalah perpindahan benda dari persatuan waktu. Oke, kalau perpindahan itu kan tadi sudah disebutkan adalah besaran vektor. Betul sekali. Nah, kalau perpindahan saja besaran vektor, nah maka kecepatan juga besaran vektor. Di sini kecepatan bisa dirumuskan sebagai delta X per delta T, di mana delta X adalah perpindahan yang satuannya meter, sedangkan delta T adalah selang waktu yang satuannya S, second. Tuh, lanjut ya ke percepatan nih. Percepatan itu singkatan dari perubahan kecepatan, di mana percepatan itu merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu yang bisa dirumuskan seperti ini. Oke, materi selanjutnya itu tentang jenis dari gerak lurus. Secara garis besar, gerak lurus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan, dan yang kedua itu ada gerak lurus berubah beraturan. Yuk kita bahas masing-masingnya nih. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan. Kita definisinya dulu ya, kita baca. Yang pertama, gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya itu adalah 0. Nah, di sini kan ada kata-kata beraturan. Berarti yang beraturan itu apa? Yang beraturan adalah kecepatannya. Nah, kecepatannya itu beraturan nih. Kita lihat nih dari definisinya. Kecepatannya itu beraturan, jadi kecepatannya
memiliki nilai yang tetap atau kecepatannya itu konstan. Misalnya kecepatan tetap itu yang seperti apa sih? Misal kita berjalan dengan kecepatan 6 meter per second di detik pertama. Nah, kita berjalan lurus seperti ini. Nah, setelah itu di detik kedua kita berjalan lagi sebesar kecepatannya 6 meter per second. Nah, di detik ketiga kita berjalan lagi dengan kecepatan yang masih sama, 6 meter per second. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kita dapat menghitung jaraknya. Jadi, dapat menghitung jaraknya dengan tinggal dikalikan saja tadi V dengan waktu yang kita tempuh. Jadi V-nya tadi 6 dikali waktu yang kita tempuh adalah sebesar 3 detik, sehingga jarak yang kita tempuh dari sini hingga sini adalah 18 meter gitu. Nah, sekarang ada percepatannya nih 0. Maksud percepatannya 0 itu gimana sih? Yuk kita bahas di materi yang sebelumnya nih. Materi percepatan. Tadi dibilang bahwa percepatannya 0. Kenapa? Karena jika digerak lurus beraturan itu memiliki ciri-ciri yang kecepatannya itu konstan. Sehingga rumus dari percepatan itu kan perubahan kecepatan kan. Nah, sehingga jika kecepatannya itu sama setiap detiknya, jadi V2 dengan V1-nya akan sama. Sehingga jika terjadi pengurangan, itu akan menghasilkan 0. Nah, dari situ kita tahu maka nilai A-nya atau percepatannya itu akan menjadi 0. Nah, kita tinjau lagi nih dari grafiknya. Nah, grafiknya di sini ya terdapat grafik V terhadap T. T itu waktu, V itu kecepatan. Nah, garis V-nya itu yang mana sih? Karena V-nya itu tetap, maka garis V-nya itu akan seperti ini. Nih, seperti ini. Akan berupa garis lurus. Bukan garis yang miring seperti ini, bukan. Tapi akan berupa garis lurus. Nih, seperti ini. Nah, setelah itu, di sini ada T-nya kan, ini garis T-nya nih. Nah, maka dari itu kita dapat juga menghitung jarak tempuhnya itu sama dengan luas di bawah grafik. Nah, ini kan grafiknya berbentuk seperti persegi panjang kan. Jadi, bisa saja S itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di sini panjangnya adalah V atau kecepatan, dan lebarnya itu adalah T. Ini T atau waktu, seperti itu. Oke, selanjutnya itu yang kedua nih, ada gerak lurus berubah beraturan. Dimana kita baca dulu definisinya. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan percepatannya tetap, sehingga yang beraturan itu adalah percepatannya, yang berubah itu adalah kecepatannya. Di sini bisa kita lihat dari grafiknya bahwa dari grafik V terhadap T akan menghasilkan garis yang miring seperti ini, bukan yang lurus, karena V-nya itu pada GLBB itu berubah. Kalau yang lurus itu merupakan V-nya konstan seperti gerak lurus beraturan. Nah, ketika misalnya nih V-nya mulai dari 0, tiba-tiba menjadi 2, tiba-tiba menjadi 3, tiba-tiba menjadi 4. Nah, itu akan menimbulkan V yang dipercepat. Sehingga kalau misalnya V yang diperlambat, itu misalnya dari titik V
V-nya itu adalah 6 meter per second, akan terus melambat sampai dengan V-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Yuk kita ke materi selanjutnya. Ada besaran pada gerak lurus berubah beraturan horizontal. Nah, yang tadi dijelaskan itu merupakan gerak horizontalnya terlebih dahulu. Nah, gerak horizontal itu apa sih? Gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada bidang atau secara mendatar atau horizontal. Nah, di sini ada besarannya. Ada VT, ada S, ada VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nih, di sini ada VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T itu adalah waktu. Nah, besaran yang kedua itu ada S. S itu adalah jarak, V0 itu adalah kecepatan awal, T itu adalah waktu, setengah ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu pangkat 2. Yang ketiga itu ada VT kuadrat atau kecepatan akhir dikuadratkan dikurang dengan V0 kuadrat, kecepatan awal dikuadratkan itu akan sama dengan 2 dikali percepatan dikali jarak. Oke, lanjut ke gerak lurus berubah beraturan yang vertikal nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan yang horizontal. Nah, di sini gerak vertikal adalah gerak benda yang terjadi secara vertikal. Nah, di sini ada besaran-besarannya. Nah, besarannya itu masih sama dengan gerak lurus berubah beraturan yang horizontal, tetapi di sini yang membedakan adalah di percepatannya dan jaraknya. Nih di sini. Ketika di gerak vertikal itu percepatannya itu dianggap sama dengan percepatan gravitasi, karena gerak vertikal itu bergerak dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Nah, sekarang jaraknya diganti dengan H karena gerak vertikal itu memiliki tinggi yang sama dengan jarak. Oke, selanjutnya itu ada gerak lurus berubah beraturan vertikal yang terbagi menjadi 3. Salah satunya ini yang pertama ada gerak jatuh bebas. Dari definisinya terlebih dahulu ya. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Jadi gambarnya seperti ini. Seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang tidak memiliki kecepatan awal yang dijatuhkan bebas. Tuh. Nih. V0-nya sama dengan 0, sehingga mendapatkan besaran yang seperti ini. Jadi besarannya itu tetap sama seperti besaran gerak lurus berubah beraturan sebelumnya, tetapi karena V0-nya itu adalah 0, jadi V0-nya ditiadakan atau sudah hilang gitu. Jadi menjadi VT sama dengan G kali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, VT sama dengan akar 2GH gitu. Terus contoh dalam kehidupan nih, gerak jatuh bebas itu apa sih? Dari kehidupan misalnya nih ada buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, kan kalau buah kelapa itu kan ada di pohonnya nih, di atas pohon yang tadinya nggak punya kecepatan. Nah, tiba-tiba dia jatuh memiliki kecepatan akhir gitu. Jadi kecepatan pas masih di pohon itu kecepatannya 0, tiba-tiba dia jatuh bebas dan memiliki kecepatan. Nah, yang kedua itu ada bola dijatuhkan dari lantai 2, itu juga sama. Nah, yang kedua jenisnya itu ada gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Nah, gerak vertikal ke bawah itu
lawannya dari gerak jatuh bebas. Jadi kan tadi gerak jatuh bebas itu kan V0-nya itu sama dengan 0. Kalau gerak vertikal ke bawah, V0-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, sehingga dapat dituliskan bahwa Vt sama dengan V0 ditambah G kali T, Vt kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, tanda plus di sini, nih tanda plus ini menandakan bahwa bahwa pergerakan bola ini atau pergerakan benda ini searah dengan percepatan gravitasinya, sehingga menghasilkan arah yang searah, jadi tidak berlawanan gitu, sehingga menghasilkan positif. Yang kedua, itu ada contoh dalam kehidupan nih. Kalau contoh dalam kehidupannya, ada bola diayunkan kemudian dilempar. Oke, langsung lanjut aja ke gerak vertikal ke atas, di mana gerak vertikal ke atas itu memiliki definisi. Gerak vertikal itu menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan gravitasi bumi adalah perlambatannya. Nah, seperti ini. Jadi gerakannya itu ke atas. Nah, sehingga gerakan ini melawan dari gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, ininya minus. Ininya minus. Mohon maaf, di sini aturan ininya minus, bukan plus ya. Nah, ini juga minus. Oke, sekali lagi, ini bukan plus tetapi minus karena gerakan bendanya itu dilemparkan ke atas, sehingga gerakan benda itu akan berlawanan dengan gravitasi bumi, sehingga menandakannya itu dengan minus. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu pada gerakan vertikal ke atas ini terdapat titik maksimum. Suatu benda bertahan di udara nih, bertahan di sini sebelum ditarik kembali oleh gravitasi yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Nah, sehingga dapat dirumuskan bahwa waktu untuk mencapai titik maksimum itu seperti ini. Jadi, TH maksimum sama dengan V0 per G. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan. Itu ada misalnya bola disundul, terus koin dilempar ke atas, terus pancuran air mancur gitu. Nah, itu dia penjelasan materi tentang gerak lurus. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat dan mohon dikoreksi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.